siang, halo Sobat SAR, kembali lagi bersama saya Jogi Davin dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan. Dalam video kali ini, saya akan ngobrol-ngobrol santai nih sama senior saya. Bang, boleh perkenalkan diri ya Bang? Oh ya, perkenalkan nama saya Dikma Gangsar Luring Pambudi Suatmojo. Kebetulan di sini saya angkatan 2022, seniornya dari Jogi. Oke Bang, saya mau sedikit bertanya nih Bang tentang core value berakhlak. Ya. Sebelum saya bertanya nih Bang, kenapa Bang memilih Basarnas daripada instansi-instansi lain Bang? Kebetulan kalau Basarnas ini kan daripada instansi-instansi yang lain, salah satunya kan memang rezeki. Nah, kita kan nggak tahu rezeki yang mana. Nah, dulu saya itu nggak tahu namanya Basarnas itu apa, tapi yang saya tahu, wah ini bagus ini, karena kan tulisannya pencarian dan pertolongan. Betul. Nah, itulah niat saya kenapa saya pengen menolong sesama gitu. Baik. Nah, Abang nih sebagai PNS Basarnas sih kan, Iya. berarti identik nih sama yang namanya berakhlak. Iya. Nah, boleh nih Bang sedikit dijelasin apa itu berakhlak Bang? Kan berakhlak itu kan ada singkatannya tuh. Kan yang pertama kan berorientasi pada pelayanan. Betul, Bang. Ya kan? Berorientasi pada pelayanan itu, nah, kita sebagai ASN kita kan mengabdi pada masyarakat. Nah, kita harus apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu juga berarti kita kan harus memenuhinya. Nah, Betul. seperti operasi SAR. Nah, orang butuh pertolongan, keluarganya yang hilang atau bagaimana, berarti kan kita harus menolong dia. Nah, Betul. itu salah satu berorientasi pada pelayanan kita mengabdi kepada masyarakat. Oke Bang. Terus kita lanjut nih Bang ke akuntabel. Bagaimana nih Abang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap operasi penyelamatan? Jadi kalau akuntabilitas atau transparansi kepada publik kan pasti kita mentransparansi keseluruhan kegiatan kita. Nah, kita mempublikasi kepada masyarakat luas. Misal ada operasi SAR, pasti kita share nih di internet, di sosial media. Oh, pekerjaan kita ini seperti ini loh. Oh, ternyata Basarnas kerjanya seperti ini loh, seperti itu. Nah, biar masyarakat nanti yang menilai bagaimananya seperti itu. Terus ada nih Bang yang ketiga nih, kompeten. Nah, apa sih Bang upaya apa nih yang dilakukan Basarnas dalam meningkatkan kompetensi SDM khususnya di bidang SAR yang berisiko tinggi? Nah, kebetulan di sini kan kompetensi saya sebagai rescuer. Ya. Nah, otomatis saya dan kamu kan calon rescuer. Betul, Nah, rescuer itu kan harus punya kompetensi masing-masing. Nah, setiap orang memiliki kemampuannya beda-beda. Nah, kebetulan di Basarnas ini kan ada banyak pelatihannya. Ada yang dari water, ada yang dari HAR, ada yang dari CSR, ada yang dari CSSR. Nah, di situ kita mempunyai minat dan bakat masing-masing. Nanti pasti bakal dipilah tuh. Nanti kalau misalnya, oh kayak saya nih, saya kebetulan kan mantan atlet renang, Betul. bagusnya di water rescue, makanya saya di lanjutan water rescue seperti itu. Oke. Terus kita lanjut nih Bang ke nomor 4, ada harmonis. Nah, Harmonis, bagaimana nih Abang bangun kerjasama yang harmonis antara personel Basarnas yang berasal dari latar belakang yang berbeda nih Bang? oke, pertanyaan yang bagus. Nah, kalau harmonis itu kita bisa bangunnya bagaimana? Kita lewat komunikasi, sering-sering bercanda gurau, ya kan? Sering-sering menanyakan kabar, senyum, sapa, salam kepada teman-teman tanpa membedakan dari mana latar belakangnya, kamu dari mana, sukunya, itu semuanya sama. Karena kita kalau di lapangan sudah jadi satu, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi Bang nih ke loyal. Loyal nih, Basarnas menanamkan nilai loyalitas terhadap bangsa dan negara dalam setiap tugas penyelamatan. Apa makna loyalitas bagi seorang anggota Basarnas yang siap bertugas kapan saja? Nah, loyalitas bagi anggota Basarnas. Jadi kita di rescuer itu kan ada perjanjiannya siap ditempatkan di mana saja. Betul. Ya kan? Dan setiap operasi SAR itu kan nggak tahu kapan terjadi. Nah, itu salah satu bentuk loyalitas kita sebagai Basarnas. Nah, kita kalau ada operasi SAR mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus berangkat seperti itu karena ada masyarakat yang membutuhkan. Kita mau ditempatkan di mana saja, mau di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, mau dimanapun, kita harus siap. Makanya itu salah satu bentuk loyalitas. Oke Bang, adaptif. Bagaimana
abang nih beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang makin berkembang dalam operasi SAR. Nah, kalau teknologi kan sekarang kan operasi SAR itu gampang, nggak seperti dulu. Nah, ada pemanfaatan drone, sinyal satelit, pakai radio main pack, ya kan. Peralatan sekarang kan lebih gampang daripada yang zaman dulu. Sekarang misalkan kita mau plotting peta, kita tinggal pakai drone, kita plotting lewat kamera drone, nanti bisa dimasukkan ke laptop. Nanti kira-kira di drone ada nggak sinyal infrared dari korban, misalkan di sinyal infrared di situ ada korbannya terlihat merah, oh korban di sini, koordinatnya sekian, kita kan tinggal menuju titik lokasi seperti itu kan lebih gampang. Ya. Oke, kita masukin ya bang yang ke terakhir nih, ada kolaborasi seperti apa yang sudah dibangun Basarnas dengan instansi lain seperti TNI, Polri, dan juga kayak relawan masyarakat nih bang. Nah, kebetulan di Basarnas ini setiap tahun pasti ada pelatihan potensi SAR. Ya. Nah, pelatihan potensi SAR itu gunanya apa? Itu untuk menaungi dan mengenalkan instansi kita. Oh, ini loh ada pelatihannya, kompetensinya seperti ini. Dan Basarnas ini kan kebetulan personilnya kan sedikit. Ya. Jadi di lapangan pasti kita membutuhkan bantuan sama potensi. Makanya itu kalau di lapangan sedikit, kita kan pasti harus bergerak sama potensi-potensi. Misal sudah dikasih pelatihan, misalkan kita minta tolong, yang kemarin sudah dikasih pelatihan pasti bisa bantu kita. Seperti itu. Oke baik bang, udah selesai nih pertanyaan dari saya nih. Ya. Oke, sebelum saya tutup nih bang, ada nggak pesan-pesan buat kami para CPNS Basarnas 2025 ini bang? Pesan saya ya cukup simpel aja ya, semangat belajar, ikuti sampai dengan selesai, ya kan, dimaksimalkan, dimanfaatkan, diterapkan, dan itu aja. Oke baik bang, terima kasih nih Ya. udah meluangkan waktunya untuk Sama. saya bertanya-tanya. Sebelum saya tutup, boleh bang kita memperagakan slogan kita, We are family, Afiknam Jagat Samagram. Oke Boleh. 1, 2, 3. We are family, Afiknam Jagat Samagram.